hormati Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini akan mengusung tema pelaksanaan Eco Office di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lingkungan merupakan hal yang penting bagi manusia. Perhatian terhadap lingkungan diperingati setiap tahun di seluruh dunia pada tanggal 5 Juni dan dikenal sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020 adalah Connect with Nature. Tema ini memiliki misi untuk mengajak penduduk bumi berinteraksi dengan alam, mengenali dan menikmati keindahan alam, sehingga tergeraklah keinginan untuk melindungi bumi. Bentuk kepedulian Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap lingkungan adalah dengan menerapkan Kantor Peduli Lingkungan atau Eco Office. Eco Office menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran dengan tujuan menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman, serta menyehatkan. Untuk mengetahui penerapan Eco Office di lingkungan kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita dengarkan penyampaian oleh Ibu Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth D. Laiskodat, SSI APT MM. Penerapan Eco Office yang dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan yang pertama, mengurangi sampah plastik, misalnya tidak menggunakan botol atau gelas berbahan plastik seperti kemasan air. Menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang dan membawa alat makan secara mandiri yang terbuat dari kaca. Yang kedua, penghematan energi listrik dilakukan dengan mematikan lampu apabila ruangan tidak digunakan, mencabut stop kontak peralatan elektronik ketika tidak digunakan, mematikan AC pada akhir jam kerja. Yang ketiga, penghematan penggunaan air dengan mematikan keran air apabila tidak digunakan. Yang keempat, membersihkan dan menyiapkan ruang kerja dengan nyaman dengan cara menjaga kebersihan ruang kerja, menanam tanaman di lingkungan kantor, meletakkan bunga, tanaman hidup di meja kerja dan di ruang kerja, tidak merokok dalam gedung kantor atau lingkungan kerja, membuang sampah sesuai dengan jenis pada tempat sampah yang terpilah yang disediakan, dan kita memilih untuk tidak menggunakan karpet yang tebal karena akan sangat berdebu dan harus menggunakan energi listrik yang sangat banyak untuk membersihkan. Pak Otis, apa yang dibawa? Oh, ini bunga segar, Ibu. Bunga ini akan diletakkan di meja rapat dan ruang kerja. Bunga-bunga ini bertahan di dalam ruangan. Setiap 2 minggu akan diganti bunga yang lain agar tidak rusak. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Inspektur. Selamat pagi, Pak Bernard. Pada kali ini kita merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mungkin ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada kami. Ya, mari Pak Bernard, terima kasih. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan, namun dapat terlihat dari cara bagaimana orang memperlakukan lingkungan tempat dia bekerja dan tempat dia tinggal.
Eko Office ini dapat terwujud melalui kesadaran bersama seluruh pegawai untuk menerapkan baik di lingkungan ruang perkantoran maupun lingkungan di luar bangunan perkantoran atau halaman kantor. Harus ada kemauan untuk merubah perilaku karena keuntungan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi diharapkan dengan menerapkan Eko Office meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara secara keseluruhan. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada misi yang kedua adalah Provinsi Pariwisata atau Ring of Beauty, sehingga memberikan kepada wisatawan lingkungan yang asri, ramah lingkungan, dan pastinya dapat mengurangi global warming. Selamat pagi, Bapak Ansius Maung selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Terkait Eko Office, apakah ada kebijakan kepala daerah yang mendasari pelaksanaan Eko Office, terutama di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih banyak. Terkait Eko Office, sebagaimana peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2018. Nah, ini dengan tujuan atau kantor peduli agar menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan rapi. Selain itu juga mesti tercipta apa yang kita bisa sebut EA, efisien, efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya alam. Dalam praktiknya di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur telah kita lakukan atau ada kawasan-kawasan yang diletakkan di tempat-tempat tertentu, misalnya dilarang rokok, hemat energi atau hemat air dan listrik. Kemudian di taman pun kita tulis kawasan-kawasan dilarang menginjak rumput. Kemudian di ruangan kerja, saya kira Ibu Sukma boleh melihat ini ada tanaman hidup, mesti ada di ruangan untuk selain memberi oksigen, dia juga atau bisa mengurangi kejenuhan dalam bekerja. Lebih dari itu memang mesti ada perubahan gaya hidup, pola hidup, sustainable living dalam artian ramah dan peduli, ataupun tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup ini. Terima kasih, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Pak Lipus, apa yang sedang dikerjakan? Saya menggemburkan tanah dan memberi pupuk agar bunga-bunga ini tumbuh subur dan baik. Ini dilakukan secara rutin agar lingkungan jadi sehat dan hijau. Baik, lanjutkan. Kita akan menuju ke ruang gerbang 1. Pak Lipus, silakan lanjutkan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, mari kita dengarkan tanggapan dari pejabat struktural dan ASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Eko Office. Selamat pagi Ibu Amelia Pentela. Sebagai Inspektur Provinsi Wilayah 1, bagaimana pendapat Ibu
terkait penanganan sampah plastik dalam upaya pelestarian lingkungan. Baik, Pak. Sampah plastik saat ini sudah menjadi masalah global yang menjadi perhatian dari banyak pihak. Di mana-mana sampah plastik selalu terjadi, baik di lingkungan kerja maupun di tempat tinggal. Ada beberapa cara untuk mengurangi masalah sampah plastik. Dari pertama, kurangi kebiasaan menggunakan plastik. Yang kedua, memanfaatkan atau menggunakan bahan yang bisa dipakai. Yang ketiga, pisahkan sampah plastik dengan sampah organik lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dikelola. Dengan mengurangi penggunaan produk berbahan plastik, maka kita ikut membantu melestarikan lingkungan. Baik, Selamat pagi Ibu Enida Pameran. Selamat pagi Pak Lukas. Sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 4, bagaimana pendapat Ibu tentang manfaat keberadaan tanaman hijau di kantor dalam pelaksanaan Eco-Office? Penempatan tanaman hijau dalam ruangan kantor sering dianggap sebagai penghias ruangan saja, padahal tidak demikian. Manfaat keberadaan tanaman hijau di ruangan kantor dalam pelaksanaan Eco-Office adalah 1. Meningkatkan kualitas kerja. Karena ruangan kantor yang hijau akan menimbulkan suasana lebih rileks dan nyaman sehingga dapat meningkatkan kreativitas pegawai. Yang kedua, mengurangi peluang terkena penyakit. Menempatkan tanaman di kantor membantu meningkatkan kualitas udara dengan mengurangi tingkat karbon dioksida dan materi-materi lain seperti debu, bakteri, dan jamur yang berisiko mempengaruhi kesehatan fisik. Warna hijau dari dedaunan juga bisa mengurangi risiko kedalahan mata setelah melihat layar komputer yang terlalu lama. Manfaat ketiga, dapat mengimbangi tekanan kerja. Yang lingkungan adalah kegiatan organisasi, kegiatan rehabilitasi, kegiatan membuat daerah resapan air dan juga untuk
mencegah banjir dan penyumbang air tanah dalam bangsa. Ada juga kegiatan menyangkut aturan tata guna lahan. Kemudian ada juga kegiatan membuat transportasi tanaman dalam rangka memelihara dalam tanah. Selain itu, upaya-upaya pelestarian lingkungan juga tidak membuang limbah industri maupun limbah rumahan ke dalam air sungai. Pelestarian karang laut dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan ikan. Juga ada membuat penangkaran dan pembuangan biota laut agar pelestarian lingkungan itu tetap terjaga. Selain itu, di daerah pantai maupun di kapal disediakan tempat sampah untuk bisa mengendalikan pembuangan sampah supaya tidak mengotori laut. Dan upaya untuk tidak mencapai air laut adalah dengan mengendalikan semua pengendalian terhadap tidak terjadinya kebocoran tangki laut. Ini bisa disampaikan beberapa contoh. Sebagai aparat pemerintah, kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mendukung terwujudnya NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Selamat pagi Pak Inspektur Pembantu Wilayah 3, Bapak Stefan Musara. Apa yang dapat Bapak sampaikan terkait penggunaan air dalam penerapan Eco Office? Selamat pagi Ibu Yuli. Penggunaan air untuk Eco Office ada dua hal yang penting. Yang pertama, terpenuhinya jumlah atau volume air. Yang kedua, terpenuhinya kualitas air yang baik. Jumlah air yang digunakan untuk kota kecil sampai dengan kota yang besar 60 liter per orang per hari sampai dengan 150 liter per orang per hari. Terkait kebutuhan air di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah tersedianya air minum dalam setiap ruangan, air bersih di setiap kamar mandi dan WC, air bersih yang diperlukan untuk membersihkan lantai, dan air cuci tangan, serta air untuk tumbuhan hijau. Hal yang kedua, kualitas air harus jernih, tidak berbau, dan bebas dari bakteri. Terkait kualitas air di Inspektorat Daerah Provinsi NTT menggunakan PDAM Kota Kupang, sehingga kualitasnya sangat terjamin karena telah melalui uji laboratorium pada Bludspan Provinsi NTT sebagai pihak yang menjual air curah. Selanjutnya, air kotor telah dibuang pada saluran yang telah disiapkan. Air sumber kehidupan untuk kesehatan dan ekosistem lingkungan. Terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Valeriana sebagai auditor akhir pertama.
Bagaimana tanggapan Ibu terkait kawasan bebas asap rokok dalam Eko? Pada juga ini, terima kasih. Tanggapan saya terhadap kawasan bebas asap rokok dalam mendukung Eko-Office. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan bebas rokok itu merupakan suatu ruangan atau area yang dilarang merokok karena bisa mengganggu kepada orang-orang yang berada pada area tersebut. Salah satu bentuk wujud kepedulian Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap lingkungan, yakni dengan tidak merokok dalam gedung kantor atau ruangan kantor. Kita ketahui bahwa bahaya merokok itu sangat mengganggu bagi kesehatan, bukan hanya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya rokok dengan menetapkan kawasan bebas asap rokok agar orang-orang tidak berdampak pada orang-orang yang berada di sekitarnya dan juga lingkungan di sekitarnya. Salah satu kawasan yang bebas dari bahan asap rokok salah satunya adalah area perkantoran. Jika mengurangi asap rokok, maka yang pertama menurunkan angka kesakitan atau angka kematian. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal di lingkungan kerja. Yang ketiga, mewujudkan kualitas udara yang sehat, bersih, dan bebas dari asap rokok. Yang keempat, mewujudkan generasi muda yang sehat. Dengan bekerja sama, melestarikan lingkungan hidup, khususnya area perkantoran dari polusi udara, maka kita juga ikut membantu melestarikan lingkungan. Terima kasih Ibu. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sehat. Selamat pagi Pak Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapak Isaledo. Apa yang dapat Bapak sampaikan terkait sarana-prasarana apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan Eko-Office di lingkungan Inspektorat Provinsi? Selamat pagi Ibu Juli. Tindakan yang dilakukan terkait sarana-prasarana penunjang Eko-Office pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa terdapatnya tempat-tempat sampah yang ada di dalam maupun di luar ruangan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari tempat-tempat berkaitan dengan sampah organik, anorganik, dan B3. Selain itu, untuk menunjang operasional pembuangan sampah pada Inspektorat Daerah Provinsi juga menyediakan alat transportasi berupa kendaraan roda 4 untuk mengangkut sampah-sampah dan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang tersedia. Sarana yang lain adalah adanya kamar mandi dengan fasilitas yang memadai. Terkait dengan kondisi saat ini adalah untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19, maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT menyediakan box office penyemprotan disinfektan yang digunakan tidak saja untuk para ASN yang ada di lingkungan Inspektorat, tetapi juga dapat digunakan oleh tetamu yang datang berkonsultasi dalam kaitan dengan pelayanan COVID di Inspektorat NTT. Demikian, Ibu Yuni. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Roslia Jami. Sebagai pejabat fungsional auditor penyelia, menurut Ibu, apakah perlu Eko-Office diterapkan? Selamat pagi Pak Lukas, terima kasih. Menurut saya, Eko-Office perlu diterapkan karena Eko-Office dimaknai sebagai kantor berkawasan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman
dengan penerapan mengurangi limbah plastik yang bisa kita minum dalam kemasan plastik, diganti dengan wadah botol yang biasa kita bawa dari rumah masing-masing dan dipakai berulang. Kemudian kita sebagai PNS diwajibkan untuk menanam tumbuhan atau bunga di halaman kantor maupun bunga hidup letakkan di meja kerja masing-masing pegawai, serta melakukan penghematan listrik dan air. Itulah cara kita mendukung program pemerintah dalam Eco Office. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ros. Selamat pagi Ibu Christina Tutuboli. Sebagai pejabat P2 Epidemadia, apakah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup telah diupayakan penghematan energi, terutama listrik telah dilakukan? Baik, terima kasih Ibu Yuli. Upaya penghematan energi listrik, terutama untuk penggunaan barang-barang elektronik, baik di kantor maupun di rumah, telah kami lakukan, yaitu dengan cara apabila tidak digunakan, maka listriknya kami padamkan, sehingga dapat membantu dalam penghematan biaya. Salah satu cara mengkampanyekan budaya hemat energi, di ruangan kami telah ditempel stiker dengan tulisan "Hematlah penggunaan listrik". Demikian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kris. Selamat pagi. Kami menghimbau masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar selalu mencintai dan menjaga kebersihan serta keasrian lingkungan. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak, dan keluar rumah bila ada keperluan penting. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2020. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.